Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Setiap daerah diberikan kewenangan menetapkan peraturan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Sebagai peraturan yang disusun atas kewenangan dari pemerintah pusat, maka pembentukan perda dan perkada tidak terlepas dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan daerah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembentukan perda dan perkada. Kewenangan pembinaan dan pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem pembentukan perda. Namun, masih ditemukannya sejumlah perda yang bersifat diskriminatif, menunjukkan perlunya penguatan mekanisme yang ada. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan perda dan perkada dilakukan dalam berbagai mekanisme, yakni identifikasi yang dilakukan pada tahap perencanaan, yaitu pada saat penyusunan pro-pemperda. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum pada tahap penyusunan. Evaluasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahap pembahasan. Klarifikasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah perda dan perkada ditetapkan. Dari berbagai mekanisme pembinaan dan pengawasan tersebut, fasilitasi memiliki peran strategis untuk menghasilkan perda dan perkada yang berkualitas. Terdapat 3 aspek penilaian dalam fasilitasi, yaitu kewenangan, menilai kesesuaian dengan pembagian urusan, pendelegasian dan program strategis nasional. Materi muatan, menilai kesesuaian dengan NSPK, kepentingan umum dan norma kesusilaan. Legal drafting, menilai kesesuaian teknik penyusunan dengan undang-undang. Surat hasil fasilitasi kemudian menjadi syarat pemberian nomor register untuk penetapan. Namun, mekanisme fasilitasi yang ada saat ini belum cukup menjawab persoalan perda diskriminasi. Kesetaraan gender masih tersembunyi di balik norma kesusilaan dan bersifat subjektif. Diperlukan integrasi strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, atau yang disebut sebagai pengarusutamaan gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyusun pedoman mengukur perspektif gender dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang parameter kesetaraan gender. Parameter kesetaraan gender mencakup parameter kunci dan pertanyaan kunci. Parameter kunci sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu peraturan telah responsif gender. Parameter tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan kunci, yaitu serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mencerminkan keberadaan perspektif gender dalam peraturan. Integrasi parameter kesetaraan gender dalam tahap fasilitasi dapat menjawab permasalahan yang ada. Namun diperlukan beberapa upaya optimalisasi yang menyasar hingga ke akar persoalan struktural, yaitu penguatan kedudukan hukum parameter kesetaraan gender. Hal ini memberikan dasar yang kuat dan mengubah sifat integrasi dari yang bersifat subjektif menjadi kewajiban yang mengikat. Integrasi parameter gender dalam alur fasilitasi dengan memuat matriks parameter dan pertanyaan kunci sebagai instrumen penilaian yang harus diisi. Penguatan koordinasi dan kolaborasi kelembagaan yang didukung dengan penyusunan perjanjian kerjasama serta pertukaran data dan informasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan penggunaan analisis gender secara berkala, disertai panduan teknis yang seragam untuk mengurangi disparitas standar penilaian.